Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para pecinta bonsai seluruh Indonesia? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan semoga rezekinya lancar. Nah, ini saya kembali lagi di tempatnya Mas Nanang. Berikutnya saya akan mereview karyanya Mas Nanang yang di program yang bentuknya pelintiran. Jadi di sini nggak cuma formal dan informal saja. Jadi ekspresionis juga ada di sini, yang pelintiran-pelintiran. Nah, Mas Nanang ini suka buat terobosan-terobosan baru ini, yang bikin heboh. Nah, kita coba cari Mas Nanang ya. Nah, ini Mas Nanang lagi megang pohonnya ini, yang pelintiran. Halo Mas Nanang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Mas? Baik. Nah, ini lagi ngapain nih Mas? Ini lagi biasa. Wah, ini lagi kok meneliti pohon, Mas. ini pohonnya kok bikin ngiler ini Mas. Ya, ini wajahnya dari sini. Oh iya. Coba ini saya lihat. Bisa di zoom. Wah, ini luar biasa ini. Pelintiran ficus dengan pelintiran. Kalau sancang, Pelintiran pakai tahapan. asem itu kan biasa. Tapi ini pelintiran yang benar bertahapan. Jadi banyak kan yang pelintiran itu melintir dari atas itu bawah sampai atas itu silindris. Jadi ndak ngepen. Nah, ini beda sama Mas Nanang ini. Jadi dari bawah pelintirannya itu pakai tahapan. Jadi hasilnya itu ngepen seperti ini. Seperti ini teman ya, dari bawah bonggolnya kan besar ini. Ini dulu tekuk ke sini. Ini tahapannya dipotong ini Mas ya? Dipotong. Ini juga ada pengelosan dulu biar ini bengkak. Ini juga belakang ini tahapan buat pengelosan. Akhirnya ambil sini. Ini pengelosan. Setelah proporsional potong sini. Ini pengelosan lagi sini. Dia ada berapa tahap? 1, 2, 3, 4 sini. Nanti di sini udah okulasi. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini ilmu yang berharga ini dari Mas Nanang. Kan kebanyakan orang bikin pelintiran tuh dari bawah ke atas itu kan pelintir biasa, tidak pakai tahapan, jadinya hasilnya tidak ngepen. Jadi silindris dari bawah sampai ke atas tuh silindris sama. Jadi ini kan beda teman-teman ya, ini kelihatan ini sangat ngepen sekali ini terusannya. Nah, ini rencana mau mahkotanya itu backnya di sana Mas ya. Ini backgroundnya. Jadi ini gayanya informal tapi pelintiran Mas ya. Pelintiran. Itulah Mas Nanang yang suka bikin terobosan-terobosan. Jadi kalau saya kan yang pernah kita bahas tuh Mas Leo ya. Iya. Kita itu mempelajari karya orang lain tapi bukan untuk menjatuhkan karya orang lain. Oh, pohon ini mungkin kalau menurut saya kekurangannya di sini. Tapi kita jangan menjatuhkan karya itu, tapi bagaimana kita menyempurnakan karya yang sudah ada. Iya, benar. Jadi kita bikin pelintiran tahapan. Kalau bisa kakinya bagus juga. Iya, benar. Jadi jarang ya teman-teman ya, pohon pelintiran yang ngepen tuh jarang. Iya, kalau kita bikin pelintiran, kalau bisa kakinya ya diprogram sekalian. Diprogram sekalian. Terus ini terutama kaki ya Mas ya. Kalau kaki. bikin pelintiran kebanyakan kan kakinya kan lemah. Nah, ini kaki sudah diprogram semua. Jadi ini suatu terobosan dari Mas Nanang. Ini benar-benar istimewa. Informal tapi pelintiran. Ini nanti mahkota, sini mahkota, ini lidah. Terus ini pahat-pahat ini prosesnya gimana? Nah, ini apa nanti biar terkesan kayak diperas gitu. Diperas, tapi ini kan nggak sampai nutup nanti Mas ya. Nutup, jadi ketarik lagi, nanti prosesnya seperti ini. Oh ya, jadi biar terkesan kayak diperas. Jadi ini jangan sampai nutup sekali ya Mas. Kalau kita mau ya itu lagi, kalau kita berkarya masih di zona nyaman, kita tidak akan punya karakteristik. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman. Bagaimana membuat bonsai itu dengan terobosan-terobosan terbaru, style-style terbaru, sehingga memperkaya kasanah di dunia bonsai di Indonesia. Sehingga style ficus itu tidak monoton seperti itu aja. Jadi layak enggak ficus itu dipelintir ya, kita buktikan. Kita buktikan saja. Pembuktian itu kan diterima tidaknya di masyarakat.
masyarakat bonsai itu. Kalau di masyarakat umum itu bisa menerima dengan indah, ya berarti kan masuk gitu. Nah, semua itu kan perlu pembuktian. Nah, pembuktian di dunia bonsai tidak bisa instan. Nggak bisa instan, harus emang semuanya itu harus proses. Walaupun pelintiran begini ya, ini udah hampir 3 tahun ini. Ini hampir 3 tahun ya Mas ini. Jadi semua itu tidak ada yang instan. Makanya kalau kita hanya mengandalkan dongkelan di alam seperti santiki pelintir-pelintir itu kan kita terkendala biaya juga. Biaya. Terus sekarang kan juga udah susah Mas. Susah, cari bahan bagus itu susah. Nah, kalau kita tidak budidaya, ya kita kalah. Habis nanti. Nah, makanya ini dari setek, ini dari dongkel. Jadi emang bener ya kata-kata orang-orang, kalau Mas Nanang itu emang dari limbah bisa jadi mewah ya Mas Nanang ya. Iya, jadi kita manfaatkan. Nanti kalau seperti ini kan nanti kita cangkok, kita tancapin. Jadi kita berusaha dari limbah ini kita manfaatkan. Di samping itu kita juga bisa menjaga alam ya Mas ya. Iya, alam itu kan kewajiban kita kan dari dunia bonsai itu harus menjaga alam itu kan tetap lestari. Tetap lestari. Jadi buat teman-teman itu kan enggak dongkel sembarangan. Kalau emang bahannya itu tidak bisa dijadikan maksimal, ya mending kita buat sendiri ya Mas. Buat sendiri, program. Kita program. Nah, ini kan juga dari program. Nah, ini program. Ini awalnya pelintiran juga seperti ini. Nah, ini dulu kan yang pelintiran ini belum jadi ya, asalnya seperti ini. Ya, nanti ini setelah proses pembesaran nanti kita reposisi ke kiri sehingga nanti pohon itu gerak, bukan ke atas kaku gini, enggak. Nanti ada proses tahapan lagi, nanti dikawat lagi. Proses pelintirannya masih banyak. Itu wah, kalau enggak yang ngerjakan ya enggak bakalan tahu ya Mas ya. Iya, nah makanya dari dunia bonsai itu kan kita dilarang untuk membuli atau menjustis proses dalam orang memprogram, karena dalam program itu yang tahu ya hanya kita, terkecuali yang ngerjain ya kita berdua sharing ini maksudnya bagaimana gini. Nah, itu baru paham. Tapi kalau kita hanya melihat terus kita menyimpulkan, wah ini mestinya begini, nggak masuk akal gini, kita tidak bisa menghakimi proses seseorang dalam berbonsai, itu tidak bisa. Karena titik finish itu yang tahu hanya si pemrogram atau pekerjanya. Walaupun udah sama-sama lama terjun di dunia bonsai, kadang-kadang kan enggak tahu Mas. Konsep kita bisa baca seperti Mas Leo bikin gini ya saya tidak bisa baca karena proses itu adanya di kepala. Di kepala yang pembuat sendiri ya. Pembuat sendiri, kita tidak mungkin tahu. Kita nggak mungkin tahu isi kepala seorang kan. Yang penting kan kita nikmati saja nanti hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini kan kaki jadi, nanti itu pelintir. Bagaimana kita pelintiran itu pohon ekspresi tetap kan, nanti kan kalau pohon ekspresi kan jatuhnya kan tetap informal kan, dari segitiga simetris atau asimetris, mahkota satu atau multi mahkota kan gitu aja. Tetap yang namanya logika alam dalam proses kita berbonsai kan tetap dipakai. Jatuhnya kan tetap segitiga asimetris atau simetris itu kan pilihan. Masalah setel itu bikin pelintir apa itu kan selera ya. Yang penting teman-teman nggak usah takut-takut ya buat gaya-gaya yang lain tuh. Iya, ini nyatanya dari setek jadi. Nah, karena seni itu bebas. Ya ini kan kelihatan kan Mas. Nah dari cangkok ini kan kelihatan nih. Bekas kaki-kakinya saya arahkan kan kelihatan. Kalau dari dongkel tidak mungkin ada geretannya gini. Nggak mungkin ya, benar. Iya, nah ini kan bisa dilihat. Nah kalau kita bedanya kita main budaya dan enggak, kita bisa membaca, oh ini dari stek, oh ini dari dongkel, bisa dilihat dari sini. Oh iya, benar-benar. Ini kan bekas geretan keluar akar. Kelihatan ya, masih kelihatan nggak Mas? Kelihatan ini. Nah, ini. Jadi ini awalnya juga limbah ya Mas? Limbah juga. Limbah juga. Jadi teman-teman gini ya, kalau Mas Nanang ini suka bikin terobosan. Jadi teman-teman tuh seni itu bebas, terserah mau bikin gaya yang apa. Pasti kan logika alam, terus logika alam kan dipakai dalam artian logika alam cabang pertama itu harus lebih besar, tahapan ada lebih panjang itu kan pasti, karena jatuhnya segitiga simetris atau simetris kan dari cabang pertama yang lebih panjang, secara otomatis mengerucut ke atas. Masalah kubah itu mau bikin lancip atau lebih ceper itu kan selera. Jadi buat teman-teman ya, bebas itu bukan berarti bebas sakarepe, tapi bebas itu
harus bisa diterima rasa dan logika ada pertanggungjawaban masalah logika alamnya alamnya seperti apa, karena sebenarnya bonsai itu kan meniru pohon tua di alam kan, meniru pohon di alam yang indah, karena tidak semua pohon di alam itu kan indah ya, kan tidak semua bentuknya kan formal kan pasti ada yang seperti pohon bambu gitu kan. Seperti halnya pohon serut di alam, tidak ada pohon serut di alam itu segitiga, itu tidak ada. Tapi kan kita mengacunya pohon di alam yang indah seperti pohon trembesi. Iya, benar-benar. Jadi buat teman-teman tidak usah takut-takut ya dalam berkarya. Yang penting pokoknya kita ngikutin aturan, karena bebas itu bukan berarti bebas semuanya, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa diterima rasa dan logika itu harus ada. Tapi inilah yang saya suka dari Mas Anang, suka bikin teropos-teroposan. Mas Anang ini orangnya out of the book ya Mas ya, out of the book, keluar dari zona nyaman. Kalau kita ndak berani keluar dari zona nyaman, ya mana ada karya-karya baru ya. Karena kemajuan bonsai itu kan di generasi yang di bawah kita, secara otomatis tanggung jawab kita itu harus memajukan kasanah dunia bonsai di Indonesia. Harus ada terobosan-terobosan baru, seperti trainer-trainer yang muda seangkatan saya itu kan terobosannya kan banyak ya, ada Mas Aksan, Junet, Pak Ranto, itu kan stylenya kan udah baru-baru semua. Iya. Nah, seperti, itu harus kita apresiasi. Seperti Pak Ranto itu kalau dulu ndak keluar dari zona nyaman, ya ndak pernah mungkin ada pohon perasan. Namanya boomingnya kan. Tapi kalau sekarang Mas Ranto, perasan ala Mas Ranto, orang niru Mas Ranto, pasti wah ini pohonnya Mas Ranto. Karena udah jadi karakternya Pak Ranto. Karakter Pak Ranto. Nah, itu titik hebatnya Mas Ranto itu di situ. Jadi itulah kita bisa mencontoh para master-master kita yang terdahulu. Jadi mereka itu berani mencoba hal-hal baru. Akhirnya adalah karya-karya baru. Biar kita tidak bosan ya Mas ya. Dulu sudah motor rata-rata maksimal 200 cc. Sekarang ada 1500 cc, 2000 cc. Karena mereka tidak puas dengan karya yang sudah ada, pingin memaksimalkan dari yang dulu-dulu itu, melebihkan. Pingin lebih sempurna, pingin lebih tampil. Wow, kan dasarnya semuanya itu sama. Dari berbagai hal, mulai lukisan, otomotif karena rasa tidak puas dengan yang sudah ada, tertantang, kita akhirnya akan membuat hal-hal yang baru yang bisa membuat ragam. Jadi lebih coraknya itu lebih berwarna, tidak monoton. Biar seni itu beragam Mas ya. Iya, sama dengan lukisan. Dulu paling ya gunung, sekarang udah macam-macam kan ada. Walaupun lukisan kan ada surrealis juga ada, sama aja dengan bonsai. Jadi nggak cuma teknologi yang berkembang, bonsai itu juga berkembang. Karena pada dasarnya semua ilmu itu kan dinamis, selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan itu kan ditunjang dari SDM kita, mau berubah enggak, mau keluar dari zona nyaman enggak, gitu. Benar. Oke Mas Anang, terima kasih ya sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ini mungkin ada pesan-pesan lagi Mas buat teman-teman kita. Kita itu dalam berprogram tetap TOP, telaten, open, pasti panen. Nah, itu pasti. Saya yakin, aku yakin. Jangan lupa ya, ini ciri khasnya Mas Anang, TOP. Kita harus menyediakan barang dulu baru bisa payu ya. Kalau tidak ada barang mana bisa payu. Ya, benar. Oke Mas Anang, terima kasih sudah waktunya dan sharing-sharingnya buat teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.